Perkenalkan, nama saya Fahmil, asal Kota Palu. Latar belakang dulunya itu mantan karyawan swasta selama 2 tahun. Kalau bilang pengusaha, pernah juga jadi pengusaha kecil-kecilan. Ya, pernah jadi pengusaha keripik, tapi alhamdulillah tidak sukses. Pernah jadi pengusaha penyewa sepatu roda, alhamdulillah tidak sukses Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di sini yang merasa pernah jadi pengusaha itu, ya insya Allah di sini bisa sukses sama-sama. Ya, siapa tahu di sini ada yang PNS atau bahkan yang honor. Saya juga mantan honorer selama kurang lebih tidak lama, 8 tahun. Alhamdulillah tidak terangkat Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah dipertemukan dengan sebuah perusahaan yang luar biasa ini di bawah naungan PT Renner lewat Renner Academy. Alhamdulillah kurang lebih 3 bulan lebih saya bisa meraih 2 remote, yaitu 2 remote motor Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini ya tidak lama-lama lah supaya bisa meraih peringkat ruby. Amin. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sri Purwaningsi. Basic saya adalah seorang PNS bidan yang menjalankan bisnis ini kurang lebih 4 bulan di separuh waktu saya. Karena selain saya menjalankan profesi saya sebagai seorang bidan, saya juga sibuk mengurus toko alkes saya. Tapi di separuh waktu saya menjalankan bisnis ini, alhamdulillah kurang lebih 4 bulan 1 unit motor cash bisa saya capai dengan mudah. Artinya apa? Mungkin ada undangan yang sore hari ini datang ke tempat ini punya pekerjaan utama, kerjakanlah dengan separuh waktu yang kita punya, tapi jangan kerjakan separuh hati. Masya Allah. Ditawarkan oleh teman yang sudah mengundang sore hari ini, ambil segera peluangnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Rahman, asal dari Parepare. Latar belakang saya sama dengan Ibu Sri, yaitu seorang bidan. Sampai jumpa di Renner Award. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul, asal Kota Palu. Latar belakang mantan karyawan honorer selama 10 tahun. Hidup malam. Alhamdulillah sekarang jadi ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Irwawati, asal dari Parigi. Alhamdulillah seorang ibu rumah tangga, hanya kelas 4 SD. Juga bisa dapat tiga motor. Jadi Bapak Ibu tidak bisa ragu. Mari kita sama-sama kerjakan. Kerja di PT Renner. Jiwa merah. Masya Allah. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hadira, asal Kota Palu. Menjalankan Renner itu hanya separuh waktu, kata Ibu Bidan tadi, tapi saya full waktu. Makanya dalam jangka 2 bulan 19 hari saya dapat motor gratis. 4 bulan kemudian suami juga dapat. Masya Allah. Dan alhamdulillah itu untuknya ambil paket famili Bapak Ibu. Jadi istri dapat motor, suami dapat motor. Anak juga. Anak juga dapat motor. Masya Ya. Sekian dari saya, sampai jumpa di RA tanggal 17 di Hotel Claro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munir, mantan swasta. Alhamdulillah hasil keputusan 4 bulan yang lalu saya aktif di Renner dan mengikuti sekolah bisnisnya. Saya mendapatkan reward motor bersama istri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Subagi.
kebetulan sekarang masih aktif di salah satu bank. Jadi saya menjalankan bisnis ini sekitar 6 bulan. Alhamdulillah bekerja separuh waktu sebenarnya saya, karena saya masih sibuk di kantor. Alhamdulillah dengan separuh waktu saya kerjakan, tapi dengan sepenuh hati 6 bulan saya bisa mendapatkan motor cash. Amin. Sudah dekat. Supaya segera dapat mobil cash. Saya bergabung paket family, semoga pasangan saya juga mungkin 1-2 bulan ke depan bisa mendapatkan reward motor. Nah, terima kasih, sampai jumpa di Riana Award di Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Sukri, seorang ASN di Kota Palu. Alhamdulillah, saya juga memakai paket family. Bapak di sana, ibu di sini semua memakai paket family. Alhamdulillah, saya bersama istri sudah mendapatkan 2 reward motor. Insya Allah, tidak lama lagi mendapatkan reward mobil. Amin. Minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hayati Bunde, asal Palu. Pekerjaan saya ASN. Sampai jumpa di RA Makassar minggu depan. Guys. Oke, selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Semangat pagi ya Ibu, bukan ya, walaupun ini sudah sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, perkenalkan nama saya Refki Makapa, asal Parigi Motong. Kebetulan ada kesaksian sedikit. Dulu ketika ada istri tadi yang maju sebagai manajer di sini, beberapa bulan yang lalu saya istilahnya terpaksa masuk di sini. Pertama terpaksa. Ya, atas perkenan Tuhan saya bisa di titik 3 bulan lebih bisa sampai di motor cash. Jadi Bapak Ibu, ini terpaksa, tapi ketika saya menjalankan ternyata di bisnis ini sangat luar biasa. Di beberapa bulan yang lalu juga atau tahun-tahun sebelumnya sudah banyak bisnis yang tawarkan kepada saya, tapi tidak istilahnya tidak mau lah gitu. Tapi ketika dibujuk sama istri masuk di sini, saya jalankan selama 3 bulan lebih. Puji Tuhan sudah dapat motor. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita tangkap bisnisnya di sini sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di RA Makassar minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rawal, asal Kota Palu. Pekerjaan anggota Polri. Alhamdulillah, saya jalankan bisnis ini kurang lebih 4 bulan bisa dapat. Terima kasih atas bimbingan upline saya, Pak Mahmud. Sampai jumpa di Riana Award di Hotel Karawang Makassar. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita Perkenalkan, nama saya Wartia, biasa dipanggil Ibu Tia. Saya asal Takarar, domisili Makassar. Latar belakang saya itu dulunya 11 tahun sebagai penjual kelapa muda, Bapak Ibu. 11 tahun dari penjual kelapa muda, motor saja susah di cash. Alhamdulillah, 20 bulan saya jalankan bisnis di PT Renner, sudah dapat 2 motor, 1 trip
bisnis. Kenapa saya yang latar belakang pedagang hanya penjual kelapa, yang saya tahu itu hanya pukul-pukul kelapa. Saya pegang barang. Ini tangan kasar begini, hanya setiap hari 11 tahun pegang barang Bapak Ibu. Yang ditahu itu hanya tahu yang belakang mana kelapa yang ada isinya, mana yang tidak ada isinya. Cuma itu yang dipukul-pukul setiap hari. Itu Bapak Ibu. Mana tahu saya menjalankan bisnis ini. Alhamdulillah berkat adanya sekolah bisnis Trainer Academy yang bisa memberikan bagaimana kita bisa sukses menjalankan bisnis ini. Saya ikut bagaimana sistem, bagaimana itu. Alhamdulillah kurang 20 bulan, alhamdulillah sudah mendapatkan semua itu. Oke Bapak Ibu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Mulia Bedolo, berasal dari Kabupaten Parigi Motong, Kecamatan Tonibulu, domisili Palu. Latar belakang saya adalah seorang ASN, guru di SMP Al Khairat 1 Palu selama 26 tahun lebih. Bapak Ibu, saya bukan orang hebat karena saya guru, enggak. Di perusahaan ini ada sekolah bisnis yang menjadikan kami sukses karena ada sekolah bisnisnya. Kami dituntun, ada strateginya, ya, diberikan ilmunya. Jadi Bapak Ibu, saya bersyukur menjadi ASN, saya bersyukur. Tetapi selama saya menjadi ASN, renovasi rumah ambil kredit, beli mobil ambil kredit, beli motor ambil kredit. Tetapi di Branded ini semuanya serba cash. 3 bulan saya dapat motor cash 15 juta, 7 bulan trip Dubai, 11 bulan dapat New Ruby Manager 150 juta rupiah cash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina, asal dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Latar belakang seorang ibu rumah tangga dan mantan penjual es kelapa keliling Hidayah. Kita cermati tadi, dan setelah saya mendengarkan apa yang dipaparkan beliau, alhamdulillah sangat-sangat luar biasa. Nomor 1, kenapa saya mengambil keputusan di sini? Karena ingin mengubah kehidupan saya. Karena sudah 20 tahun mencari uang begitu saja. Bisa beli motor tapi cicil. Iya, tapi cicil. Bisa modal tapi utang di bank. Alhamdulillah, seiring perjalanan waktu semua kandas. Akhirnya saya melihat peluang ini, dipresentasi, didudukkan, melihat modalnya, kembali ke rumah tidak ada uang. Sedangkan sudah bekerja 5 tahun, 20 tahun dari pagi sampai malam. Disitulah saya berpikir, kalau saya tidak bisa mengambil keputusan hari ini, berarti 20 tahun ke depan kalau panjang umur pasti saya ini susah lagi. Iya, kenapa? Karena 20 tahun ke depan pasti saya lebih tua lagi. Kekuatan saya, usia saya ini tidak mampu. Maka saya mengambil keputusan ini untuk masuk di Renner, itu pun modal nekat. Mungkin bagi Bapak Ibu terutama di Palu, kalau uang 3 juta, 10 tandan
tidak ada yang kasih. Telepon keluarga apa? Maaf kalau ada keluarga. Tapi saya telepon kiri kanan, tidak ada yang kasih satupun orang. Tidak ada yang percaya. Bahkan mereka bilang akan dapat bayaran, sedangkan makanan tidak ada. Akan dapat bayaran pinjam. Kata-kata itu yang membuat saya tambah nekat. Dan alhamdulillah Tuhan memberi jalan saya melalui orang lain meminjamkan KTP-nya. Dan KTP itulah yang saya pakai untuk kredit HP. Iya, saya kredit HP dengan modal 500.000, itu pun saya pinjam. Itu pun saya pinjam 500.000 pakai kredit dengan memakai nama orang lain. Saya bayar per minggu. Dan alhamdulillah bukan saya yang hebat, bukan saya yang luar biasa, melainkan PT Render Internasional bilang sama saya, Bu Herina, kalau kamu tinggal di sini, pasti kamu sudah pasti begini. Tapi kalau kamu berani mengambil keputusan, dua jadi gagal atau berhasil. Dan alhamdulillah kata-kata itulah yang membuat saya bangkit kembali. Dan saya mengikuti setiap akademinya. Itu pun masuk akademi. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara saya yang sudah mengambil keputusan, ikutlah setiap akademinya. Karena akademinya insya Allah akan menuntun Anda di atas panggung ini. Maka pernah saya mencabut gas yang saya pakai untuk memasak untuk ikut akademinya. Dan alhamdulillah saya bersyukur karena demi akademi telah saya ikuti sehingga saya bisa berdiri di atas panggung ini. Bukan saya hebat, saya luar biasa, melainkan akademi yang membuat saya bisa berdiri di sini. Dari Parigi Motong, Pantai Timur ya, Kecamatan Torimulu, domisili Kota Palu. Alhamdulillah, latar belakang saya 21 tahun pernah bekerja di kantor notaris dan belum bisa cash motor. Bisa tapi kecil ya. Alhamdulillah di PT Renner saya bisa meraih 2 reward motor tadi bersama suami. Dan 2 bulan yang lalu acara seperti ini, Grand RDP yang sama diadakan juga di hotel ini. Saya naik berdiri di panggung ini sama seperti saudara-saudara yang tadi dengan reward meraih motor, Bapak Ibu. Dan hari ini saya bisa berdiri di sini dengan reward lebih naik setingkat lagi, yaitu trip Dubai. Tepuk tangan Bapak Ibu. Itu bukan karena saya hebat Bapak Ibu, tetapi karena memang bisnis ini adalah lahan yang tepat, produknya luar biasa, bisnisnya luar biasa, dan kami didukung oleh sekolah bisnis kami, yaitu Renner Academy yang memberikan mentoring lamar kerja sehingga kita bisa sukses bisnis ini. Apa kabar Bapak Ibu? Masih semangat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Bakri. Latar belakang seperti yang disebutkan tadi, saya sedikit grogi ya berhadapan di teman-teman semua. Saya lihat aura-aura yang luar biasa dari bapak-bapak, ibu-ibu di Kota Palu. Boleh tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin sharing ya, berbagi kepada kita semua alasan kenapa saya bergabung di bisnis ini. Jadi kalau kita menyaksikan tadi, pemateri menyampaikan bahwa ada konsep bisnis di mana kita bisa ya membangun aset, modalnya kecil, tidak beresiko, bisa meraih impian lebih cepat. Nah, saya waktu itu Bapak Ibu adalah seorang ASN yang seperti kita ketahui bersama bahwa seorang ASN biasanya hidup bergelimpangan kredit. Itu saya, tidak tahu kalau di Kota Palu ini.
untuk menjalankan konsep bisnis, merubah kehidupan, saya tidak punya modal. Maka kemudian saya pilih konsep bisnis ini, yaitu membangun aset modalnya kecil, tidak berisiko, bisa meraih impian lebih cepat. Maka itulah kemudian yang saya pilih konsep bisnis network marketing. Dan ini juga Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang saya pelajari dan saya ajarkan kepada anak-anak sekolah. Kenapa bisa tahu? Karena saya mengajarkan kepada anak-anak SD bahwa ada yang namanya prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Dengan modal yang sekecil-kecilnya bisa menghasilkan yang sebesar-besarnya. Itu saya dapatkan di network marketing Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan untuk network marketing. Dan yang kedua, alasan juga Bapak Ibu, kenapa saya memilih ini? Saya pernah membaca berita bahwa ada orang di luar negeri yang mengajak orang bunuh diri rame-rame. Yang herannya banyak orang ikut Bapak Ibu. Banyak orang ikut padahal diajak rame-rame bunuh diri. Sedangkan saya di PT Render ini Bapak Ibu, saya mengajak orang untuk sehat karena ada produk kesehatan. Saya mengajak orang untuk petaninya panen berlimpah. Dan itu memang kebutuhan petani. Saya pikir masa tidak ada yang mau. Jadi itu yang menjadi sebenarnya alasan saya kemudian memilih bisnis ini Bapak Ibu. Yang kedua, kalau kita lihat tadi, berikutnya kalau kita lihat tadi, kita cukup membangun tim bisnis kiri dan kanan. Nah, kalau bisnis ini Bapak Ibu, kita sudah punya 2 teman saja, itu sudah bisa membangun bisnis ini. Karena di bisnis ini kita cukup membangun tim kiri dan tim kanan. Jadi kalau Bapak Ibu di ruangan ini punya kenalan 2 orang, berarti cocok dengan bisnis ini. Ada di sini yang punya kenalan 2 orang? Berarti Bapak Ibu cocok dengan bisnis ini. Nah, yang kedua Bapak Ibu, saya punya impian, ingin merubah kehidupan. Karena saya adalah anak yang lahir dari seorang ibu, anak yang lahir dari seorang bapak. Ya, berarti saya punya orang tua yang harus saya bahagiakan. Faktanya Bapak Ibu, setelah saya terjun yang namanya dunia PNS, bukan maksud saya menjatuhkan PNS, tidak Bapak Ibu. Untuk diri saya dan istri saya cukup, alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu, apakah hidup saya untuk diri saya sendiri? Tidak, ada orang tua yang ingin saya bahagiakan. Puluhan tahun saya tidak cukup untuk diri saya, maka saya cari bisnis. Bagaimana cara agar saya bisa merubah kehidupan? Maka saya baca kembali buku Robert Pagliari tadi, bahwa kita punya waktu 24 jam per hari. 8 jam pertama waktu bekerja, 8 jam yang kedua adalah waktu untuk tidur istirahat, dan kita punya 8 jam yang ketiga, yaitu untuk merubah hidup. Jadi saya PNS Bapak Ibu hanya punya 8 jam waktu luangkan. Itulah yang saya gunakan Bapak Ibu. Itu intermezzo saja Bapak Ibu, ya, intermezzo belajar. Boleh lanjut Bapak Ibu? Lanjut? Baik. Sebenarnya Bapak Ibu, alasan utama saya kenapa saya memilih perusahaan PT Render untuk menjalankan bisnis dan mewujudkan impian saya ada 4 hal Bapak Ibu. Ada 4 hal. Yang pertama adalah legalitas. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak pungkiri Bapak Ibu bahwa kita ini hidup di negara yang namanya Indonesia. Indonesia ini Bapak Ibu adalah negara hukum. Jadi apapun itu harus berbadan hukum. Maka yang paling penting adalah legalitasnya Bapak Ibu. Nah, kita menyaksikan tadi pemateri yang luar biasa, ya, New Ruby Indonesia di Kota Palu Perdana yang baru-baru dapat mobil. Tepuk tangan untuk Ibu Nurlianur, ya. Beliau adalah orang pertama di Kota Palu yang memecahkan sebagai New Ruby perempuan Bapak Ibu, orang ASN. Yang pertama itu adalah legalitas Bapak Ibu. Kenapa ini legalitas sangat penting? Jangan sampai kita sementara menjalankan bisnis lagi semangat kemudian kita ngepek produk mau dikirim ke sana, kirim ke sana, kirim kemana-mana karena kita lagi semangat. Tiba-tiba perusahaan kita di belakang juga lagi ditutup oleh perusahaan, apalagi oleh pemerintah. Kenapa ditutup oleh pemerintah? Karena legalitasnya tidak lengkap. Maka sia-sia lagi kita membangun di situ Bapak Ibu. Maka legalitas ini sangat penting Bapak Ibu. Dan yang kedua Bapak Ibu, kenapa ini legalitas sangat penting? Karena biasanya orang bergabung untuk join itu juga banyak yang tidak melihat produk, tidak melihat perusahaan, tidak melihat legalitas, tapi melihat siapa yang mengajak. Betul Bapak Ibu? Betul. Jangan sampai kita mengajak kepada orang untuk sukses, tapi ternyata kita menjerumuskan mereka. Kenapa? Karena legalitasnya tidak lengkap.
Jadi buat saudaraku yang ingin menjalankan bisnis network marketing, yang paling pertama adalah perhatikan yang namanya legalitas, Bapak Ibu. Jangan sampai di awal kita cari-cari orang, di akhir cerita kita yang dicari-cari oleh orang, Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk beliau yang berhasil. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, alasan saya memilih perusahaan PT Renner adalah produknya, Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu, di awal saya jalankan bisnis ini bersama istri, ya, awalnya itu hanya untuk pemakai produk. Kenapa untuk pemakai produk? Waktu itu belum ada pupuk, produk kesehatan, fibra dan kompor. Istri saya tadi naik ke panggung itu mengidap yang namanya penyakit sinusitis, ya, sinusitis. Dia pergi ke Surabaya mau dioperasi. Pokoknya semua rumah sakit yang dia datangi, anjuran dokter cuma satu, operasi. Dan namanya operasi, Bapak Ibu, saya ngeri-ngeri sedang. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah rutin konsumsi produk kesehatan dari PT Renner, yaitu fibra kompor, alhamdulillah sudah tidak pernah lagi kamu yang namanya sinusitisnya. Alhamdulillah bisa saya bilang sudah hilang itu yang namanya penyakit sinusitisnya. Tapi hidupnya masih tetap ada, Bapak Ibu. Nah, itulah yang membuat saya semangat, Bapak Ibu. Produk kesehatan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, pupuk, produk pupuk. Kita ini tinggal di negara yang namanya Indonesia. Yang waktu di sekolah saya ajarkan kepada anak didik bahwa kita ini adalah negara terbesar keempat di dunia penduduknya. Yang dimana negara penduduk terbesar keempat dunia itu semua mau makan, betul? Betul. Mau makan berarti butuh tumbuhan. Tumbuhan harus kemudian diberikan juga makanannya. Jangan sampai kita hanya mau makan, kita tidak mau memberi makanan kepada tanaman. Nah, produk ini adalah pupuk, Bapak Ibu. Siapa di sini petani? Saya yakin kalau Bapak Ibu bukan petani, pasti ada keluarganya petani, betul? Kalau bukan keluarganya petani, pasti satu kampungnya ada yang petani, betul? Itu semua pangsa pasar, Bapak Ibu. Dan produk kita, masya Allah, pupuk paten. Di mana kita masuk di situ terbukti, betul tidak? Di mana kampung kita masuk sosialisasi di pupuk, maka di sini terbukti di pupuknya. Maka ini lahan besar Bapak Ibu produknya. Dan saya pernah membaca berita Bapak Ibu, Presiden kita itu sudah menyetop beberapa pupuk subsidi. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu tahu tidak berapa subsidi pupuk untuk Indonesia? 32 triliun per tahun. Berarti kalau subsidi pupuknya saja 32 triliun per tahun, berarti offset pupuk pasti di atasnya 32 triliun. Betul? Betul tidak? Berarti ada perputaran uang besar di pupuk, Bapak Ibu. Betul tidak? Nah, ada perputaran uang besar di pupuk. Pupuknya sudah ada, kita berdiri di tengah. Berarti tugas kita cuma satu, menghubungkan antara orang yang butuh pupuk dengan perusahaan pupuknya, Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu kita menghubungkan antara orang yang butuh pupuk dengan pupuknya, di tengah-tengah disiapkan sistem bisnis, Bapak Ibu. Maka pilihan yang ketiga, kenapa saya menjalankan bisnis ini? Karena poin yang ketiga, apa sistem bisnisnya? Sistem bisnisnya Bapak Ibu bukan karena saya hebat. Sekali lagi bukan saya hebat. Kita sudah menyaksikan tadi bahwa untuk mendapatkan reward demi reward di PT Renner itu adalah poin akumulasi tanpa batas waktu. Ibaratnya begini Bapak Ibu, ketika orang ingin berangkat ke Palu, kota Palu, anggaplah dia berasal dari Makassar, dia mau ke Palu, dia naik pesawat dari Makassar ke Palu, kira-kira sampai tidak insya Allah? Sampai. Kenapa? Karena Palu tidak bergerak, sedangkan yang naik pesawat itu bergerak. Sekarang kalau orang berangkat dari Makassar ke kota Palu, naik mobil, sampai tidak? Sampai. Secara logika Bapak Ibu, mari kita gunakan logika di sini sama-sama. Sampai Bapak Ibu. Naik motor, sampai. Bahkan naik sepeda pun. Kalau dia naik sepeda dari Makassar ke Palu, sampai Bapak Ibu. Kenapa? Karena kota Palu tidak bergerak, sedangkan orang bergerak menuju kota Palu. Sama di bisnis ini Bapak Ibu. Poin-poin rewardnya tidak pernah bergerak. Untuk mendapatkan Pajero itu Bapak Ibu cukup 30.000 kiri, 3.000 kiri, 3.000 kanan, normal. Dan tidak pernah bertambah. Itu yang susah. Kalau mau dapat mobil Pajero sudah sampai misalkan 2099 kurang 1 poin lagi dapat Pajero, tiba-tiba berubah lagi poinnya untuk dapat Pajero 5.000. Susah Bapak Ibu. Nah bisnis ini Bapak Ibu untuk mencapai poin demi poin tidak pernah berubah, tetap. Maka saya
pastikan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengambil keputusan konsisten menjalankan bisnis ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan reward demi reward yang ada di PT Grender Internasional Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Nah yang keempat Bapak Ibu, alasan saya mengapa memilih bisnis ini adalah karena sekolah bisnis. Kita menyaksikan tadi di panggung para peraih reward dari berbagai latar belakang bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada sekolah bisnisnya Bapak Ibu. Kita dipandu. Nah, perusahaan ini menyiapkan produknya, menyiapkan sistemnya, juga menyiapkan cara suksesnya Bapak Ibu. Satu paket, bayarnya 3 juta, kita sudah dapat produk senilai 4 juta, semua fasilitas kita dapatkan. Maka boleh tepuk tangan untuk perusahaan kita Bapak Ibu. Kenapa sekolah bisnis ini sangat penting Bapak Ibu? Karena begini Bapak Ibu, untuk menjadi dokter, ada dokter di sini? Untuk menjadi dokter Bapak Ibu kan tidak mesti harus jadi anak dokter, betul? Untuk jadi dokter itu sangat mudah sebenarnya Bapak Ibu. Untuk jadi dokter itu Bapak Ibu cukup sekolah di kampus kedokteran, di fakultas kedokteran. Kita cukup mengikuti saja perkuliahan demi perkuliahan dengan sabar, dengan konsisten. Saya yakin dan percaya pasti insya Allah akan jadi dokter. Begitupun di bisnis ini Bapak Ibu. Apapun latar belakang Bapak Ibu, saya tahu ada yang sibuk, ada yang cuma punya waktu 8 jam per hari, ada mungkin yang full time. Tidak jadi masalah Bapak Ibu. Saya sepakat dengan yang dikatakan dari leader-leader kita tadi, ya. Walaupun kita mengerjakannya paruh waktu, tapi jangan mengerjakannya paruh hati, separuh hati. Kerjakan dengan maksimal sesuai dengan potensi kita Bapak Ibu. Karena saya pernah mendengar kata bijak seperti ini, jangan pernah membandingkan diri Anda dengan orang lain. Kalau orang bisa full time, Anda cuma bisa setengah waktu karena punya pekerjaan, maksimalkan saja Bapak Ibu. Karena tingkat kemaksimalan setiap orang itu berbeda. Jangan sampai bilang saya harus sukses di sini harus 24 jam, tidak harus Bapak Ibu. Buktinya siapa? Ini yang berbicara di depan Bapak Ibu. Tingkat kemaksimalan setiap orang berbeda-beda. Yang jelasnya maksimalkan apa yang kita bisa maksimalkan Bapak Ibu. Sepakat? Oke Bapak Ibu. Itu 4 alasan Bapak Ibu kenapa saya memilih veteriner. Yang pertama legalitas, yang kedua produk, yang ketiga sistem bisnis akumulasi tanpa bawa batas waktu, yang keempat adalah sekolah bisnis, dan yang paling penting juga Bapak Ibu pabrik sendiri. Karena banyak juga di sana Bapak Ibu, ketika kita memasarkan sebuah produk yang bukan pabrik sendiri, pas lagi booming, pihak ketiga pabrik melakukan kebijakan yang berbeda. Oke, apa bukan produk tak? Sepakat? Tapi produk pupuk paten Bapak Ibu kita menyaksikan tadi diproduksi dan didistribusikan oleh PT Grender. Dia yang punya produk, dia juga yang kemudian memasarkan. Ini 4 hal Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, terakhir Bapak Ibu, saya ingin sharing sedikit tentang awal perjalanan di bisnis ini. Apakah saya tidak pernah ditolak ketika menjalankan bisnis? Ditolak Bapak Ibu. Apakah waktu saya mau join di bisnis ini saya punya modal Bapak Ibu? Jujur Bapak Ibu, saya pun bergabung di bisnis ini bukan karena tidak pakai modal Bapak Ibu. Pakai modal, tapi itu pun modal utang Bapak Ibu. Utang saya join di sini Bapak Ibu. Menjalankan bisnisnya apakah saya pakai mobil? Tidak Bapak Ibu. Pakai motor buntut juga Bapak Ibu. Yang saya beli waktu masih kuliah dulu. Waktu yang saya beli waktu masih zaman awal-awal terangkat jadi ASN. Itu adalah harta kekayaan pertama saya. Saya beli motor Mio warna merah kredit. Itu pun saya pakai berapa puluh tahun bersama istri. Kenapa tidak bisa diganti-ganti? Ya maklum Bapak Ibu. Bagaimana mau diganti? Makanya kemudian waktu saya dikenalkan di sini, saya juga berpikir seperti dari Ibu Hermina yang sangat luar biasa. Saya juga berpikir, saya melihat orang-orang senior saya yang di profesi yang sama, dua juga Bapak Ibu. Kalau mau sesuatu pasti ke bank. Apakah hidup saya harus seperti itu? Sedangkan setiap hari saya mengajarkan kepada anak-anak didik problem solving. Apa problem solving? Pemecahan masalah. Saya mengajarkan pemecahan masalah kepada siswa, sedangkan masalah sendiri tidak bisa pecahkan. Maka saya putuskan untuk kemudian mengambil peluang ini. Saya minta. Apakah saya tidak ditolak Bapak Ibu? Ditolak juga. Tapi satu yang saya yakini Bapak Ibu, bahwa saya mengajak orang untuk sukses.
Saya mengajak orang untuk sehat. Saya mengajak orang untuk panennya berlimpah. Dan seperti tadi yang disampaikan Pak Jokowi, bahwa ada 33 triliun subsidi untuk pupuk. Artinya potensi pupuk di Indonesia sangat besar. Artinya pangsa pasarnya sudah jelas. Sepakat? Sudah jelas Bapak Ibu. Kita hanya menghubungkan antara kedua, yang butuh pupuk dengan pupuknya. Di tengah-tengah disiapkan sistemnya. Persoalan mereka mau atau tidak itu memang bukan hak kita Bapak Ibu. Itu hak Sang Pencipta yang maha membolak-balikan hati. Terakhir Bapak Ibu, sebagai oleh-oleh buat kita semua, ketika Bapak Ibu nanti putuskan untuk menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu akan ketemu 3 tipe orang. 3 tipe orang. Ini pasti Bapak Ibu. Ada tipe yang pertama adalah tipe orang yang menolak. Pasti Bapak Ibu akan ketemu tipe orang yang menolak. Baru kita menjelaskan, Pak, ada buku, Pak, ada sistem. Jangan begitu tamak begitu. Pernah dapat Bapak Ibu? Ada begitu. Jadi jangan keheran. Ada memang seperti ini. Kalau kita jelaskan bisnis, dia lebih tahu. Kita bicara politik, dia juga lebih tahu. Kita bicara agama, lebih tahu juga. Pokoknya apapun dah kosong Bapak Ibu. Ada orang seperti ini. Kata mentor saya, satu dia tidak tahu. Kurang tahu diri. Ya, itu tipe yang pertama. Tapi tidak usah khawatir Bapak Ibu, itu pasti ada. Lewati saja. Ada tipe yang kedua Bapak Ibu. Tipe yang kedua adalah tipe orang yang mau melihat bukti. Ketika Bapak Ibu nanti putuskan bergabung dan menjalankan bisnis, ketemu tipe yang kedua, yaitu orang yang mau melihat bukti. Pak, ini Pak, kalau kita jalankan ini bisnis Pak, bisa kita dapat motor, bisa dapat mobil, bisa dapat mobil. Dia pasti bertanya, apa yang udah Pak? Apa mau didapat? Baru kita bergabung. Jadi karena kita memang Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis ini tidak boleh pakai emosi, harus pakai logika. Andai kata waktu itu Bapak Ibu saya jalankan bisnis ini pakai emosi, saya yakin dan percaya saya berhenti topak. Kenapa? Di laut banyak sekali. Tapi saya pakai logika. Kalau ada yang menolak, pasti ada yang menerima. Kenapa? Jelas pasarnya Bapak Ibu. Betul? Itu tipe yang kedua Bapak Ibu, orang yang mau melihat bukti. Jadi kalau ketemu orang seperti ini, sampaikan saja. Kalau memang mau lihat bukti, join lagi, insya Allah besok masuk bonus. Ya? Oke. Nah, ada tipe yang ketiga Bapak Ibu. Tipe yang ketiga ini adalah tipe orang yang mau jadi bukti. Kalau memang di kota Palu, kalau memang di kampungku belum ada periwet, saya lah orang yang pertama. Kalau memang di daerahku belum ada yang dapat bonus, belum ada yang bergabung, saya lah yang pertama. Kalau memang sudah banyak yang sudah bergabung, memang saya pun akan mengikuti jejak mereka. Ini tipe orang yang mau jadi bukti Bapak Ibu. Dan saya tidak percaya itu pasti banyak Bapak Ibu. Ya. Dan saya tidak percaya orang yang mau jadi bukti itu adalah Bapak Ibu semua. Oke, siapa yang belum bergabung boleh katakan? Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua ya. Oke. Kenapa saya yakin Bapak Ibu? Karena di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Sehelai daun yang jatuh pun itu kehendak yang maha kuasa. Pak, saya datang ke sini Pak karena diundang. Betapa banyak orang di luar sana Bapak yang diundang, kenapa dia tidak datang? Lalu kenapa Bapak yang datang? Ini kan jadi pertanyaan untuk kita. Kalau memang Bapak datang karena undangan, kenapa yang diundang tidak datang? Kenapa Bapak justru yang datang? Makanya saya katakan mungkin inilah, dan saya katakan tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu, tidak ada yang kebetulan. Tergantung bagaimana respon kita menangkap setiap peristiwa yang kemudian diperlihatkan kita oleh Yang Maha Kuasa. Apakah kita menanggapi sebagai positif, menanggapi sebagai peluang, atau menanggapi sebagai jebakan. Kuncinya di mana? Kuncinya di logika kita masing-masing. Tadi pemateri sudah memaparkan semua potensinya. Bahwa ini perusahaan luar biasa. Kita pun telah menyaksikan para peraih Rio di depan. Tunggu apa lagi Bapak Ibu? Tunggu apa lagi? Oke, buat saudaraku yang ada di kota Palu, saya
Saya sangat menyaksikan dulu waktu kita pertama, seperti yang dikatakan tadi Star Director kita Bapak Bakur, tepuk tangan untuk Pak Bakur, luar biasa. Ketika saya di kabupaten, saya bisa bermanfaat untuk banyak orang, termasuk untuk petani, untuk orang yang muslim. Jadi volumenya lebih besar, karena kata beliau, orang yang paling bermanfaat, orang yang baik adalah orang yang lebih banyak manfaat. Terakhir, Bapak Ibu, buat saudaraku yang ada di ruangan ini, kali ini sudah masuk waktu azhar ya. Saya ingin sampaikan begini Bapak Ibu. Jika memang Bapak Ibu merasa bahwa bisnis ini ada sesuatu Bapak Ibu, maka pegang erat-erat orang yang mengundang Anda Bapak Ibu. Karena seorang bijak pernah berkata Bapak Ibu, jika kita meminta, berdoa kepada Yang Maha Kuasa, meminta kekuatan, maka Allah kirimkan yang namanya hambatan. Karena dengan hambatan itu kita akan menjadi kuat. Tapi ketika berdoa kepada Tuhan, meminta kebijaksanaan, maka Tuhan kirimkan masalah. Dari masalah-masalah itu kemudian kita akan menjadi lebih bijaksana. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, meminta rezeki, meminta perubahan hidup untuk orang-orang yang kita cintai, maka Tuhan kirimkan yang namanya peluang Bapak Ibu. Karena dari peluang itu kemudian maka kita akan mendapatkan yang namanya rezeki. Jadi buat saudaraku yang hadir di ruangannya sudah mendengarkan dari awal sesi sampai akhir sesi, pesan saya cuma satu: tutup mata Bapak Ibu, tutup telinga Bapak Ibu, jangan dengarkan orang-orang di luar sana, dengarkan kata hati Bapak Ibu. Karena hidup Bapak Ibu adalah nahkodanya Bapak Ibu. Orang lain bisa berkomentar, orang lain bisa mencaci, orang bisa menilai, tapi kualitas hidup Anda ditentukan oleh diri Anda sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, kita berikan